Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani. Semoga diberi kelapangan dada dan dimudahkan dalam memahami pelajaran, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang iman kepada kodok dan kodar. Dengan pokok bahasan, pengertian kodok dan kodar. Meyakini kodok dan kodar. Apa pengertian kodok dan kodar? Apa hubungan antara kodok dan kodar? Ada berapa macam-macam takdir? Agar kalian mengerti, ikutilah pembahasannya pada pembelajaran berikut ini. Pengertian kodok dan kodar. Beriman kepada kodok dan kodar merupakan rukun iman yang keenam. Istilah takdir itu mempunyai arti yang sama dengan kodar. Kodok dan kodar merupakan dua perkara yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Kodok adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan makhluknya. Kodar adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang atau telah terjadi pada diri makhluknya. Iman kepada kodok dan kodar artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara kodok dan kodar ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah berupa kodarnya, dan perbuatan Allah itu selalu sesuai dengan kodoknya, rencananya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2. Artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Dalam surah At-Taubah ayat 51 Allah juga menegaskan, bahwa Allah telah membuat ketetapan atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, katakanlah, Muhammad tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dari dua firman Allah di atas, jelaslah bahwa Allah sejak awal telah menata kodok dan kodar atas semua makhluknya. Contoh kodok itu banyak sekali dan meliputi semua makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia, jin, tumbuhan, hewan, matahari, bulan, dan lainnya. Di antara contoh kodok adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan setiap makhluk pasti mati, seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan makhluknya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Allah menetapkan seseorang lahir, kapan, di mana, pukul berapa, siapa bapak ibunya, dan apa warna kulitnya. Allah menetapkan matahari terbit pada pagi hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Contoh kodar, seperti telah dijelaskan sebelumnya, kodar sering disebut takdir. Takdir ada dua jenis, yaitu takdir mubrom dan takdir mualak. Apa yang dimaksud takdir mubrom dan takdir mualak? Apa saja contoh takdir mubrom dan takdir mualak? Takdir mubrom berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Contoh takdir mubrom diantaranya sebagai berikut. 1. Kematian semua makhluk. 2. Kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. 3. Kejadian seseorang lahir ke dunia. 4. Kenyataan matahari terbit dari timur dan muncul hanya siang hari. 5. Kenyataan bahwa bulan dan bintang tampak jelas pada malam hari. Takdir mualak berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar, berusaha, dan berdoa. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Contoh takdir mualak diantaranya sebagai berikut. 1. Orang bodoh akan menjadi pandai jika ia belajar dan berdoa. 2. Orang miskin akan menjadi kaya jika ia berusaha dengan keras dan berdoa. 3. Bencana alam tidak akan menimbulkan korban jiwa jika manusia berusaha mengantisipasinya, lalu berdoa meminta perlindungan Allah.
4. Jumlah kematian bayi bisa dikurangi jika pemerintah menggalakkan program imunisasi dan berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini Qadar dan Qadar. Iman atau percaya kepada Qadar dan Qadar merupakan rukun iman yang keenam. Beriman kepada Qadar dan Qadar berarti percaya dan yakin atas segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain percaya dan yakin terhadap Qadar dan Qadar, kita harus memahaminya dengan benar. Karena pemahaman yang salah tentang Qadar dan Qadar akan menimbulkan anggapan bahwa manusia itu ibarat robot. Hal tersebut bisa menimbulkan sikap putus asa, malas, tidak mau berusaha, dan tidak mau belajar karena semuanya sudah ditetapkan Allah. Orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar akan terus berusaha atau ikhtiar, mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Jika usahanya gagal, dia tidak akan putus asa, tapi dia akan terus berusaha. Dia menyadari, mungkin usahanya belum bersungguh-sungguh atau mungkin harus berusaha di bidang lain dengan cara yang lain pula. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87 sebagai berikut. Artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir. Beriman kepada Qadar dan Qadar memberi banyak manfaat atau hikmah. Di antara manfaat itu adalah sebagai berikut. 1. Orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar hatinya tenang dan tidak banyak berpikir mengenai keburukan yang akan datang. Jika keburukan datang, orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar tidak akan putus asa tetapi dia tetap tabah. 2. Orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar akan berprasangka baik kepada Allah walaupun musibah atau kegagalan menimpanya. Ia tahu bahwa Allah mempunyai ketetapan, rencana yang lebih baik untuknya. Rangkuman dari pembahasan tentang iman kepada Qadar dan Qadar tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut. 1. Qadar berarti ketentuan dan ketetapan Allah sebelum menciptakan makhluknya. 2. Qadar berarti ketentuan atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluknya. 3. Takdir mubrom berarti takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. 4. Contoh takdir mubrom yaitu, setiap makhluk pasti mati. Kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kejadian seseorang lahir ke dunia. Kenyataan matahari terbit dari timur. Kenyataan matahari tenggelam di barat. 5. Takdir mualak berarti takdir yang bisa diubah oleh manusia. 6. Contoh takdir mualak yaitu orang yang bodoh jika rajin belajar insya Allah akan menjadi pintar. 7. Takdir mualak bisa diubah dengan ikhtiar dan berdoa. Itulah pembelajaran kita hari ini. Mulai sekarang kalian harus yakin bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Agar kita tidak berputus asa, maka kalian harus berusaha dan berdoa agar keadaan kita bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu, saya berharap anak-anak berusaha lebih rajin lagi untuk belajar, membaca buku, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Selanjutnya, kerjakanlah soal pada link yang sudah diberikan guru kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.